Saat ini, keamanan digital merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Keamanan digital merupakan perlindungan keamanan komputer, jaringan perangkat elektronik, dan informasi digital dari serangan siber. Keamanan digital sendiri merupakan bagian dari tindak lanjut dari literasi digital. Teknologi yang semakin maju membuat sebagian orang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan banyak orang. Sebagai pengguna media digital, kita harus paham ada dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti pencurian data, cyberbullying, malware, dan sebagainya. Pencurian data adalah salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam dunia digital. Pencurian data sendiri bisa berupa peretasan akun sosial media, pencurian data pribadi konsumen e-komersial, dan sebagainya. Transaksi digital seringkali menjadi sasaran empuk bagi para penjahat digital untuk melancarkan aksi kejahatannya. Banyak kasus kejahatan transaksi digital berawal dari kelalaian konsumen dalam melindungi privasi datanya. Untuk menghindari dan meminimalisir kejahatan tersebut, kita sebagai konsumen harus meningkatkan pengetahuan kita melalui literasi digital. Kita harus banyak membaca dari berbagai sumber seperti buku, internet, sosial media, web, dan lain-lain. Selain meningkatkan pengetahuan melalui literasi digital, berikut beberapa tips agar data kita aman ketika bertransaksi digital. Yang pertama, jaga kerahasiaan data. Simpan dan jaga rahasia data-data seperti PIN, password, kode OTP, dan sebagainya. Yang kedua, aktifkan fitur two-factor authentication dan notifikasi transaksi. Dan yang terakhir, selalu ganti password dan PIN secara berkala. Baik, kembali lagi tentang persoalan literasi digital. Belum lama ini Microsoft merilis tentang survei dan penelitian tentang Digital Civility Index atau tentang penilaian warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dan salah satunya adalah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Apa yang menyebabkan Indonesia termasuk warganet atau netizen yang tidak ramah atau barbar? Ya, dikarenakan karena kurangnya tingkat literasi digital yang menyentuh warga masyarakat Indonesia. Contohnya, masih banyak beredar hate speech, bullying, kemudian hoax, dan fake news segala macam di kolom komentar, di sosial media. Ini menyebabkan karena kurangnya tingkat literasi di Indonesia. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia itu paling bawah di seluruh dunia. Ini dikarenakan karena kita warga Indonesia sangat menyepelekan tentang literasi. Padahal isu literasi digital itu harus disuarakan. Kenapa? Karena literasi digital akan membangun peradaban, akan membangun sebuah tingkat kesuksesan yang menurut saya bisa melampaui generasi-generasi sebelumnya. Dan ini adalah sebuah revolusi. Literasi digital harus sampai ke masyarakat bawah hingga akhir. Maka dari itu, cara kita untuk memutarbalikkan survei dari Microsoft ini, ya kita harus menjadi warganet yang cerdas, sehingga kita bisa memberikan bahwa negara Indonesia ya tidak sebarbar yang orang lain pikirkan. Jadi mulai dari sekarang, literasi digital adalah isu yang paling penting dan jangan pernah disepelekan. Terima kasih. Kita lanjut ke isu-isu. Saya akan menjelaskan tentang tantangan literasi digital. Tantangan literasi digital ini ada dua, di mana tantangan ini kita harus hadapi di dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada arus informasi yang banyak. Tantangan paling terkuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, dan serta memahami informasi yang benar dan tepat. Itu adalah konten negatif. Nah, konten negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat literasi digital. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Dari karya Eti Sumiati dan Wijanarko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya yang pertama, suatu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca di media internet. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima,
Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Nah, yang terakhir, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi dengan benar. Terima kasih.